Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati, perasaan, akal, pikiran, budi untuk doa sapaan dan doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, perkenanlah kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat rezeki yang luar biasa, sehingga kami bisa mencukupkan semua kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Kami juga bersyukur atas keselamatan yang Kau berikan pada kami dan berjanjikan pada kami, atas kesehatan dan kekuatan, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini di hadapan-Mu dan di hadapan orang lain. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Segala apa yang terjadi pada kami ikut kehendak dan rencana-Mu. Bapak berkenan kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di Salatiga Timur, baik yang dari wilayah 1 sampai 4, Pepandan Belawan, Pepandan Kumbang Setro, Pepandan Karanggondang, dan juga Pepandan Yaman. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapak, kami serahkan umat-Mu yang sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Kami serahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam bangku sekolah, baik yang ada di PAUD, TK, SD, SLTP, sampai perguruan tinggi. Bapak, Engkau hadir, Engkau kuasai hati, perasaan, dan akal budi nalarnya Bapak, sehingga mereka boleh hidup jujur dan berperilaku jujur di hadapan-Mu dan di hadapan guru-gurunya, sehingga apa yang mereka raih sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, sesuai dengan apa yang Kau berikan kepada mereka. Dan kami juga yakin Bapak, Engkau telah beri kecerdasan yang luar biasa, baik kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan Engkau juga beri sifat-sifat yang baik, kerja keras dan jujur di hadapan orang lain. Bapak, kami juga serahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Engkau beri pekerjaan sesuai dengan talenta yang telah Kau berikan kepada mereka, sehingga saat mereka melakukan pekerjaan itu dengan senang hati, dengan hati yang girang, karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan kesenangannya. Kami juga bersyukur atas pekerjaan-pekerjaan yang telah melimpahkan kepada kami, baik itu menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi peternak, ada yang usaha, ada yang jualan, ada juga yang menjadi pengusaha, ada yang kerja di TNI, ada di Polri, dan di pegawai negeri sipil. Kami yakin semuanya itu berasal dari Engkau dan menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami, sehingga kami bisa mencukupkan semua kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Bahkan kami juga bisa menyisihkan berkat-Mu itu untuk menolong sesama yang membutuhkan. Bapak, kami juga serahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari jodoh, menantikan jodoh. Engkau beri jodoh yang sepadan bagi mereka ya Bapak, sehingga saat membangun kehidupan rumah tangga bisa mencerminkan nilai kasih-Mu yang luar biasa kepada mereka ini, dan bisa menjadi teladan bagi orang lain, dan juga bisa menjadi pekabar Injil-Mu yang luar biasa. Bapak, kami juga serahkan kehidupan orang-orang yang telah Engkau pilih menjadi rekan sekerja-Mu di bumi ini, baik menjadi pendeta, penatua, diaken, ada di komisi-komisi, menjadi guru sekolah minggu, menjadi pengedar kantong persembahan, dan menjadi organis. Semuanya Bapak, kiranya Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau beri kekuatan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu saja, bukan untuk kemuliaan pribadi. Bapak Surgawi, kami juga serahkan kehidupan Bapak Pendeta kami, Bapak Silvanus Mono ke tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri memberi kekuatan baik fisik maupun mental bagi Bapak Bangun ini ya Bapak, sehingga bisa mengembalakan umat-Mu yang Engkau serahkan kepada beliau. Beliau juga ya Bapak yang kiranya berkati kehidupan rumah tangganya, Engkau berkati istri dan putrinya Bapak, karena itu menjadi pendorong bagi pelayanan untuk umat-Mu dan untuk Engkau. Kami juga serahkan Bapak Vikaris kami yang telah Engkau pilih, Engkau berikan kepada kami, yang telah menjadi pendeta di GKJ Salatiga Timur dan terkhusus akan melayani umat-Mu yang ada di Pepandan Belawan, Kumbang Setro, dan Karanggondang. Dan kami juga serahkan pergumulan saudara kami yang ada di Kumbang Setro, yang saat ini bergumul tentang rumah ibadahnya,
sampai hari ini belum bisa dimanfaatkan Bapa, karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, mereka ya Bapa. Engkau berikan hati yang lembut bagi mereka yang bersengketa ini yang Bapa, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang bijaksana di hadapan-Mu dan benar di hadapan-Mu dan di hadapan orang lain, sehingga rumah ibadat-Mu itu bisa difungsikan lagi. Bapa, kami juga serahkan gereja-Mu yang merencanakan untuk dewasa Gombang Setro, Pandan, Gelawar, Kepanan, Karanggundang. Meskipun saat ini masih banyak kekurangan dari sisi organisasi, dari sisi keuangan, namun kami yakin bahwa Engkau sendiri akan cukupkan dan Engkau bimbing kami, umat-Mu ini, sehingga kami bisa benar-benar menjadi gereja yang dewasa di hadapan-Mu dan di hadapan orang lain. Bapak, kami juga serahkan kehidupan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Apabila saat ini bangsa dan negara kami sedang terjangkit virus corona COVID-19 yang sampai hari ini 9.000 lebih Bapak, saudara kami terpapar oleh COVID-19 ini. Kami serahkan saudara kami yang terpapar COVID-19 ini ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Mu beri kekuatan bagi mereka ya Bapak, sehingga bisa melawan sakit penyakitnya ini dan Kau sembuhkan dari bilur-bilur-Mu itu, dari COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa bagi para medis yang merawat mereka, yang ada di garda depan untuk memperjuangkan kesembuhan mereka. Engkau beri mereka kekuatan, ketulusan hati, sehingga apa yang mereka lakukan hanya untuk sesama umat manusia ini. Dan kami juga yakin Bapak, Engkau beri kekuatan mereka, dan hanya kekuatan-Mu dan kekuasaan-Mu saja yang bisa menyembuhkan itu. Dan kami juga bersyukur sampai hari ini kami tidak terpapar oleh COVID Corona itu Bapak. Dan kami yakin Engkau beri kekuatan kami untuk mempertahankan itu. Dan kami juga mohon Engkau berkati kami yang taat akan aturan pemerintah yang sudah diambil oleh pemerintah, sehingga kami bisa menjadi agen-agen untuk menyetop penyebaran COVID-19 ini, bahkan bisa menjadi agen-agen untuk bisa menghilangkan COVID-19 ini. Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, baik yang formal maupun yang informal, dari Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, lurah, sampai ke tingkat RT. Bapak, Engkau beri kekuatan bagi mereka, dan Engkau beri hati yang takut akan Engkau. Meskipun sebagian besar dari mereka belum menerima Engkau sebagai juru selamat, namun kami yakin Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang begitu mencintai semua umat manusia, karena semuanya adalah umat-Mu. Bapak, kami juga yakin Bapak, kami yakin, sekali lagi yakin Engkau akan menolong bangsa dan negara ini terluput dan keluar dari virus COVID-19 ini, dan juga ada di seluruh bumi ini. Terima kasih Bapak. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk menerima sabdanya dengan baik dan benar. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa Allah surgawi yang ada di kerajaan surga yang mulia, kami umat-umat-Mu datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami memohon pertolongan-Mu. Jika sebentar lagi kami hendak mendengarkan akan kebenaran sabda-Mu itu ya Tuhan, mampukan kami, sehingga setiap sabda-sabda-Mu benar-benar dapat kami terima, dapat kami cerna dengan baik dan benar, sehingga melalui sabda-Mu itu ya Tuhan, ada perubahan di dalam hati kami, perilaku kami, dan hidup kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan Minggu Paskah keempat ini akan kita ambil dari Injil Yohanes 10. Injil Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Di sini Lembaga LAI memberi judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba
dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut nama dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia pekerjaan tentu seringkali kita menemui adanya seorang atasan atau seorang pemimpin dan bawahan. Seorang pemimpin biasanya adalah pemilik dari perusahaan itu, ataupun orang-orang yang memang dipercayai untuk menjadi pemimpin bagi bawahannya. Namun setiap pemimpin tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada seorang pemimpin yang di dalam benaknya hanya bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan jika memang dituntut harus mengorbankan pegawainya, itu pun tidak jarang banyak yang melakukannya itu. Di sisi lain, ada juga seorang pemimpin yang menggunakan kasih dalam kepemimpinannya. Biasanya mereka benar-benar perhatikan bawahannya, apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana dengan kesejahteraannya, bagaimana cara dia kemudian memberikan perintah dengan halus, dengan baik. Seorang pemimpin yang baik, dia pasti akan membimbing. Namun dalam kenyataannya, dua karakter yang berbeda itu dari seorang pemimpin menghasilkan hasil yang berbeda pula. Seorang bawahan yang mendapatkan seorang pemimpin yang hanya mengedepankan kepentingan pribadinya, kepentingan perusahaannya, namun tidak memperhatikan pekerjaannya, biasanya para pekerja itu akan melakukannya dengan malas-malasan, atau mungkin terlihat rajin, namun seringkali dilakukan dengan tidak ada sukacita di dalam dirinya. Dan berbeda saat kemudian seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang memperhatikan, yang dengan kasihnya mereka memimpin bawahannya. Seringkali bawahan itu lebih memiliki rasa tanggung jawab yang besar dengan setiap tugas-tugas yang diberikannya. Bentuk dua kepemimpinan
di atas ini ternyata juga dapat kita temui di dalam perumpamaan tentang gembala yang baik. Dikatakan dengan jelas di sini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa ada seorang pencuri dan perampok dengan karakter, dengan ciri-ciri bahwa mereka akan memanjat pagar, tidak melalui pintu. Di sisi lain, di situ juga diperhadapkan dengan sosok gembala yang penuh tanggung jawab, sosok gembala yang memelihara. Nampaknya ungkapan pencuri dan perampok ini ditujukan kepada para pemimpin Yahudi pada saat itu yang berperilaku demikian. Para pemimpin Yahudi ini tidak segan-segan mereka memeras orang-orang miskin pada saat itu. Bahkan janda-janda miskin pun mereka peras. Mereka seperti perampok, mereka seperti pencuri, namun tidak ada kasih di dalam diri mereka. Sedangkan gembala adalah pemilik dari domba-domba itu. Seorang gembala yang baik, dia akan membuatkan kandang, tempat untuk pada malam harinya domba-domba itu bisa masuk ke dalamnya dan mendapatkan perlindungan. Memang kondisi saat itu beda dengan zaman sekarang. Di siang hari domba-domba itu akan dikeluarkan dari kandang untuk dibawa ke padang rumput. Namun saat hari sudah menjelang malam, domba-domba itu akan digiring ke kandang itu, supaya domba-domba itu terlindungi dari pencuri, perampok, dan binatang buas. Tidak hanya itu saja, pasti akan disewakannya seorang penjaga yang nantinya akan bertugas menunggui domba itu hingga akhirnya nanti keesokan harinya gembala itu akan datang lagi. Dua contoh modal kepemimpinan yang sangat berbeda. Kenapa bisa berbeda? Kita bisa melihat saat Yesus mengatakan tentang siapa dirinya di dalam perumpamaan ini. Di dalam ayat 9 dengan Yesus jelas bahwa Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padaku." Dari ayat ini sangat jelas bahwa orang yang membawa keluar dan masuk domba-dombanya melalui pintu yang benar itu akan menghadirkan damai sukacita, akan menghadirkan keselamatan, kebaikan bagi domba-dombanya. Dan sudah dipastikan dia bukanlah seorang perampok, dia bukanlah seorang pencuri, namun dia adalah pemilik yang sejati. Seorang pemilik akan masuk menemui domba-dombanya melalui pintu itu, dan dia mengenal domba-dombanya. Demikian pula domba-domba akan mengenal siapa gembalanya. Di dalam khotbah saya di GKJSD waktu itu saya pernah menampilkan sebuah video di mana domba-domba pada saat itu yang sedang mencari rumput dipanggil oleh orang-orang pada saat itu dengan cara manggil yang sama, suara yang sama, namun domba-domba itu tidak mau datang. Namun saat gembalanya memanggil, domba-domba itu yang dari jauh pun langsung datang menghampiri gembala-gembala itu. Ini sebagai wujud contoh bahwa domba-domba itu benar-benar mengenal suara gembala. Apa yang menjadi tolak ukur kita kemudian mengetahui gembala inilah gembala yang sesungguhnya atau gembala palsu? Dan bagaimana dengan domba-domba itu? Apakah mereka aman 100%? Tentu tidak. Gambaran seorang pencuri dan perampok ini menjadi ancaman yang besar
bagi para domba-domba itu? Apakah kita pernah berpikir pula dalam kehidupan saat ini kita adalah domba-domba itu? Apakah tidak ada ancaman di luar kita yang hendak merampok iman kita, merampas kasih kita, merampas rasa kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Mungkin saja hal itu akan terjadi. Namun kita tidak hanya sebatas domba. Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi sang gembala itu. Sang gembala yang benar, sang gembala yang sungguh-sungguh mau melihara domba-domba. Bagaimana kita harus menjadi gembala itu? Melalui pintu, dan pintu itu adalah Yesus. Saat kita menjadi pemimpin, menjadi gembala, dan kita menggembalakannya itu dengan keluar masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan menggembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan baik, dengan benar, dengan penuh rasa peduli, dengan penuh rasa kasih itu. Karena dalam intinya di dalam bacaan ini adalah pintu itu. Pintu itu adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Bahwa saat kita menjadi seorang pemimpin dan dasar kita adalah sabda Tuhan, kita akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Kita akan benar-benar mengarahkan bawahan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, hanya sesuai dengan sabda Tuhan. Menjadi seorang pemimpin tidak harus terlebih dahulu kita menjadi seorang pejabat. Tidak harus kita mempunyai bawahan dulu, tidak. Namun mari kita menjadi gembala bagi diri kita pribadi terlebih dahulu. Apakah kita sudah bisa untuk mengembalakan diri kita dari sikap egois kita? Apakah bisa kita mengembalakan kita dari rasa nyaman kita? Apakah kita bisa mengembalakan diri kita untuk terus-menerus menjadi pribadi yang peduli? Kemudian kita masuk ke dalam ranah keluarga. Bagaimana kita menggembalakan anggota keluarga kita? Apakah kita sudah cukup mengembalakan mereka dengan baik dan sesuai dengan sabda Tuhan? Belum lagi di lingkungan kita, dalam RT, RW, kadus, kelurahan, dan lain sebagainya. Apa peranan kita? Belum lama saya membaca ada seorang oknum RT di daerah Depok yang menyelewengkan bansos, bantuan sosial, yang diduga Bapak RT ini memangkas bantuan itu sehingga yang diberikan kepada warganya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Belum lama juga ada Bapak RT di daerah Ungaran yang tidak mengizinkan seorang perawat yang meninggal untuk dikebumikan di desanya, di kampungnya. Ini menunjukkan kepemimpinan yang kurang tepat, kepemimpinan yang tidak ada rasa manusiawi, kepemimpinan yang hanya mencari aman. Namun kepemimpinan menjadi gembala yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah seorang kepemimpin, seorang gembala yang bertanggung jawab. Dikatakan saat gembala mengajak keluar domba-dombanya, maka dia akan berada di depan dan domba-dombanya mengikuti. Namun jika kita perhatikan dalam dunia kepemimpinan saat ini, justru bawahanlah yang seringkali dijadikan tumbal.
sangat berbeda dengan kepemimpinan dalam konsep bacaan kita, dalam konsep apa yang diinginkan Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang pemimpin harus berani berada di depan, harus berani berkorban, harus berani ikut menderita dengan para domba-dombanya. Kita mencoba untuk mencari pemimpin-pemimpin yang baik itu. Kita menjadi gembala-gembala yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Bukan persoalan jabatan, namun sikap yang kita ambil, sikap yang kita pilih untuk menjadi gembala itulah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Dunia ini sedang mengalami kebobrokan. Dunia ini sedang mengalami keputusasaan. Dunia ini sedang mengalami kesedihan. Dan dunia ini juga sedang mengalami kelaparan yang luar biasa. Kelaparan akan cinta kasih, kelaparan akan kepedulian. Dan dunia ini pun juga menjadi dunia yang miskin, akan wujud kemanusiaan itu. Dunia sangat membutuhkan kepemimpinan, seorang pemimpin yang berani menuntun orang-orang di sekitarnya untuk memiliki rasa peduli, untuk menunjukkan rasa kasih, berani ikut prihatin, merasakan kondisi saudara-saudara kita di luar sana. Saat kita merasakan keprihatinan itu, saat kita mau berada, memposisikan diri kita berada di posisi saudara-saudara kita yang menderita, maka hati kita akan semakin tersentuh, hati kita akan semakin termotivasi untuk menarik saudara-saudara kita keluar dari belenggu-belenggu yang menyiksa itu. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi gembala-gembala yang sesungguhnya, gembala yang benar-benar totalitas dalam mengasihi domba-dombanya. Seorang gembala yang baik adalah gembala yang memelihara, gembala yang perhatikan, gembala yang peduli, gembala yang mau memberikan perlindungan, dan gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya untuk mendapatkan rasa nyaman, untuk merasakan kebahagiaan, untuk merasakan sukacita. Sifat-sifat gembala yang baik ini marilah kita tanamkan di dalam diri kita, menjadi bekal kita untuk mendidik diri kita pribadi, untuk mendidik keluarga kita, untuk mendidik orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita berani keluar dari zona nyaman kita, dan kita menunjukkan bahwa kita sudah siap sedia menjadi gembala-gembala yang diutus oleh Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi gembala yang ikut merasakan penderitaan itu, sehingga kita akan berupaya membawa mereka keluar dari kesusahan-kesusahan itu. Tugas ini memang terasa berat, namun merupakan panggilan yang sangat jelas, yakni panggilan untuk hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan dengan peduli dan merawat orang lain. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan menjadi gembala yang sejati. Kita sebagai domba yang telah menerima kasih itu dari sang gembala sejati, marilah teladan Tuhan kita Yesus Kristus itu terus kita tanamkan dalam diri kita sebagai dasar kita untuk mengembalakan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita berani untuk keluar dari zona nyaman kita dan kita
ikut merasakan penderitaan orang-orang di sekitar kita. Dan kita akan berupaya untuk bahu-membahu, untuk kita berupaya bersama-sama menghadapi situasi ini dengan penuh kasih, dengan penuh rasa peduli, dan membantu satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mampukan kita. Amin. Kita mengambil waktu hening saja. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami dengar. Kami Engkau ingatkan untuk terus-menerus bersandar kepada-Mu. Engkau adalah pintu, Engkau adalah kebenaran itu ya Tuhan. Saat Engkau menginginkan kami untuk menjadi gembala bagi sesama kami, menjadi pemimpin bagi sesama kami, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat keluar masuk melalui pintu, yaitu Engkau Tuhan kami Yesus Kristus sebagai kebenaran yang sejati. Mampukan kami terlebih dahulu untuk menggembalakan diri kami, untuk memimpin diri kami, sehingga kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan dapat berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ini. Sehingga Tuhan, kami juga mampu membawa perubahan dalam situasi yang serba sulit ini. Kami mampu menjadi pelita bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan kehadiran kami. Inilah Tuhan doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.